Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di kesempatan bertamu hari ini saya mendapat kesempatan istimewa bisa bertamu ke Istana Gubernuran. Dan tentu saja yang kita temui adalah Pak Gubernur Sumatera Barat. Buya, bagaimana sehat? Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah. Pak Prof, sehat ya? Alhamdulillah, Buya. Alhamdulillah. Jadi ini memasuki akhir Juli, kita sudah masuk Agustus. Iya. Di awal Juni kita COVID positif, tapi alhamdulillah sehat. dengan penanganan dan berkah Allah juga kita bisa semua. Alhamdulillah. Buya, ini hari Minggu, tapi Buya masih padat juga kegiatan. Selama ini istirahat Buya jam berapa kira-kira? Iya. Bervariasi. Bervariasi ya. Bervariasi ya. Dan kalau dalam perjalanan, ketika ada kunjungan ke daerah, di atas mobil kita istirahat. Nah, di atas mobil itulah. Iya. Kalau di sini, tamu-tamu sampai jam 10, 11, bahkan sampai jam 12 juga ada. Subuh ketemu. Nah, jadi biasanya kita, kalau sekarang ini kita mulai kegiatan subuh. Kegiatannya subuh ya, karena ada tamu-tamu ya kita minta subuh. Nanti kalau udah ada aktivitas harian kan kita sumbar ya. Sumbar kan bukan hanya di Kota Padang, tapi juga ke daerah lain. Jadi maksud itu lebih aman ketemu ketika subuh. Nah itu lebih, ya, insya Allah ketemunya akan lebih. Oh, subuh itu Buya kadang-kadang keluar dan tamu juga kemari begitu? Iya. Kadang-kadang kita keluar, kadang-kadang kita kalau di Padang, ya tamunya di sini. Ya kita ada punya musalah. Betul. Dan kebiasaan sholat subuh ketika di masa menjadi wali kota itu beberapa saat tentu tetap juga dilakukan. Iya, kesempatan masih tetap kita lakukan. Ketika keluar daerah, kita juga bersama dengan masyarakat. Di tempat masyarakat itu lah ya. Iya. Mudah-mudahan Ramadan juga tetap berlanjut ya, sahur bersama masyarakat lagi. Iya, alhamdulillah. Kemarin Februari kita dilantik, dan kemudian Ramadan kita tetap di sini, dan kita tetap lakukan singgah sahur. Itu bersama lebih panjang lagi caranya. Dimulai safari Ramadan, nah, kemudian sampai subuh di daerah itu sampai pagi harinya di daerah bersangkutan. Jadi kita ikuti juga malamnya, kita juga itikaf di masjid di daerah itu. Dan kemudian setelah itu juga kita singgah sahur, menemui masyarakat, dan kemudian sahur bersama. Setelah itu subuh, kemudian ceramah subuh, dan setelah ceramah subuh itu biasanya kita nanti kunjungi masyarakat, ya berdasarkan informasi, ya ada nanti ada kunjungan petani, yang kadang-kadang kita panen juga, dan kemudian juga ada kalau ada mungkin ada kegiatan pemerintah provinsi di sana. Juga kita lihat juga bagaimana pelaksanaan kegiatan oleh OPD di daerah tersebut. Jadi kita memanfaatkan secara maksimal di daerah itu bulan Ramadan. Buya, ketidaktegaan Buya, humble-nya Buya menerima tamu sampai jam 10, bahkan dulu di wali kota saya sempat jam 11 malam gitu ya. Di satu sisi saya melihat itu tentu kelebihan Buya ketika melayani setiap orang. Tapi bagi kita yang mengkhawatirkan Buya, itu justru kelemahan Buya, ketika tidak berani memotong gitu, tidak tega begitu. Tetapi kan khawatir boleh ya Buya ya. Tapi selama ini Buya sehat ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sehat, dan kemudian juga karena doa. Alhamdulillah. Doa dari yang datang. Dari yang datang itu. Dari yang bertamu itu ya. Karena harapannya bisa bertemu ya. Dan kemudian ya tentu harapan mereka juga bisa bertemu dan sehat gitu kan. Alhamdulillah. Doa-doa dari ini. Dan lagi pula kan tamu-tamu, kalau sekarang kan tamu kita dari luar daerah. Jadi bukan, kalau dulu kan hanya di Kota Padang ya. Kalau dari luar daerah mereka sudah berniat betul untuk bertemu kan. Dan ya mereka jauh-jauh datang, kalau nanti tidak kita terima kan tentu ini pengorbanan mereka udah begitu besar. Itu makanya ya kita tetap. Buya. Mudah-mudahan Buya terus sehat. Amin. Buya, ini sejak pelantikan Februari kemarin, tentu meskipun ada perangkat daerah yang terus bekerja ya, tidak putus, meskipun ada sebagian kita menganggap itu jeda ketika pilkada, sebetulnya tidak pernah ada jeda. Birokrat tetap jalan, rencana pembangunan jangka menengah disiapkan secara teknokratik oleh Badan Perencanaan atau nama lain begitu. Nah, dari Februari sampai
hari ini tentu sangat sibuk Bu ya untuk menyiapkan rencana pembangunan itu. Bagaimana Bu ya kesibukannya? Iya, jadi memang agenda-agenda kita sangat padat ya. Banyak hal yang menyebabkan kita padat. Yang pertama sekarang ada masalah COVID. Ini kan juga nak kalah seriusnya kita harus memikirkan. Walaupun kita mencoba berbagi dengan wakil gubernur, tapi ada bagian-bagian yang saya mesti harus turun waktu itu. Dan ini butuh percepatan, butuh keseriusan. Di samping ada agenda rutin pemerintah daerah, seperti yang Pak Prof sampaikan tadi, yaitu kaitan dengan RPJM. Ya, teknokratik sudah disiapkan sebelum kami masuk ke sini. Dan kemudian setelah kami masuk, maka menyesuaikan dengan visi misi yang kami sampaikan ketika pilkada waktu itu, ketika kampanye waktu itu. Dan maksud itu tentu ini harus dituangkan di dalam RPJM. Dan memang waktu itu kita berpesan kepada teman-teman di provinsi, yaitu kalau bisa 3 bulan selesai di provinsi. Alhamdulillah, yaitu teman-teman di provinsi bekerja secara maksimal, Bapeda yang terkait langsung dengan itu, dan kemudian OPD-OPD yang lain di bawah Pak Sekda tentunya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 Agustus ini ya clear, selesai, karena memang DPRD provinsi sudah mengundang kita untuk paripurna tentang RPJMD tahun 2021-2026 nanti. Jadi harapan Buya yang sejak awal sudah menekadkan, mencanangkan, yuk kita percepat tidak sampai di batas akhir 6 bulan itu, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman DPRD juga sangat memahami. Mudah-mudahan. Dan juga mereka juga siang malam juga bahas RPJM, dan kemudian OPD kita untuk mendiskusikan dengan DPRD. Tentu juga maksimal kemarin untuk kita langsung ketemu dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, kemudian juga pimpinan komisi perangkat di provinsi, dan kemudian kita mendiskusikan tentunya sehingga penyamaan. Karena memang untuk pembangunan daerah ini kan tidak cukup dengan pemerintah daerah, perlu didukung oleh DPRD. Nah, maksud itulah komunikasi dan sinergi ini kita bangun dari awal-awal. Saya sudah ketemu dengan ketua DPRD, dan kemudian juga dengan tokoh masyarakat, banyak pihak, semuanya. Jadi semuanya kita perankan dalam rangka untuk percepatan RPJMD, yang kita harapkan juga nanti akan ada percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Diharapkan tentu itu tujuannya ya. Semakin cepat rencana pembangunan jangka menengah ini disahkan, disetujui bersama, tentu semakin cepat aksi-aksi kita itu ya jalan. Kan memang itu RPJMD itu kan menjadi pijakan bagi kita dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2021 ini. Betul. Dan kemudian juga perencanaan anggaran 2022 dan nanti penyusunan RKPD-nya itu dasarnya lah RPJMD. Nah, dan ya alhamdulillah karena memang terbangun saling kesepahaman pemerintah daerah dengan DPRD, maka itu makanya undangan sudah kita terima tanggal 3 Agustus. Hari Selasa ini insyaallah berarti itu kita Februari dilantik, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan Juli, Agustus, berarti 4,5 bulanan. 4,5 bulanan mudah-mudahan. Dan itu juga bagaimanapun RPJMD kita harus menjadi acuan juga bagi kabupaten kota untuk menyiapkan itu. Itu makanya kemudian percepatan ini sejak awal saya apresiasi, walaupun kita hanya dengar di medsos kan, saya apresiasi karena ini tentu saja ditunggu oleh banyak kita, dan di masa Covid tentu semuanya harus cepat ya. Alhamdulillah. Itulah Bu ya. Tentu ketika menjalin komunikasi, bekal Buya sebagai mantan wakil ketua DPRD provinsi sebelumnya, kemudian wakil wali kota, kemudian wali kota, mengkomunikasikan ini meskipun gagasan-gagasan besar dalam visi misi yang disiapkan pada saat pilkada kemarin, pemilihan kemarin, tentu kan harus ada tolak angsur atau harus seluruhnya memang apa yang dibayangkan oleh pasangan calon terpilih yang sekarang sudah menjabat ini. Pada prinsipnya kan memang yang dituangkan oleh RPJMD itu adalah
visi misi dari kepala daerah terpilih. Tapi tentu ada penyempurnaan oleh tim RPJMD sendiri, baik pemerintah daerah, dan juga ada perantau, dan juga tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, termasuk bupati wali kota. Diikut sertakan juga berkontribusi juga untuk penyempurnaan itu. Dan webinar berulang saya ikut itu, Bu ya. Webinar yang perantau juga menyampaikan itu banyak sekali pertemuan baik secara apalagi sekarang ini melalui virtual kan. Dan kemudian juga dengan DPRD, tentunya selesai semua kita diserahkan kepada DPRD. DPRD juga melibatkan banyak pihak. DPRD juga punya tim yang luar biasa juga, tim ahlinya di sana, dan orang berpengalaman dan hebat-hebat juga. Jadi dari pembicaraan diskusi itu tentu nanti pasti akan ada penyempurnaan, karena memang kita kan pemerintahan daerah. Pasti di sana ada pemerintah daerah, itu ada pemerintah daerah, eksekutif, ada legislatif. Titik temu daripada kita semua lah, maka itu menjadi agenda kita bersama. Sahabat Batamu, mudah-mudahan tanggal 3 Agustus besok itu adalah awal dari niat baik yang luar biasa, saya pikir, percepatan penyelesaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Nah, insya Allah itu menjadi dasar pijakan-pijakan untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan. Bu ya, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Itu juga yang kadang-kadang kita masih ketika era reformasi lalu desentralisasi dan otonomi mengatakan ya gubernur lah di daerah gitu kan. Padahal dari awal memang tidak pernah berubah, gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Tentu ada banyak hal, pembangunan pusat juga di sini ada misalnya tol ya. Komitmen itu tetap harus, apalagi wakil pemerintah pusat. Bagaimana melihat itu ke depan, Bu ya? Alhamdulillah penugasan ataupun juga kewajiban kita sebagai perwakilan pusat di daerah, tentu kita harus mensukseskan agenda-agenda nasional yang ada di Sumatera Barat. Itu makanya ketika hari kedua saya dilantik sebagai gubernur, itu saya melantik bupati wali kota tanggal 26 Februari. Kemudian langsung setelah pelantikan bupati wali kota, saya itu langsung kita rapat rakor dengan bupati wali kota. Yang kita bahas adalah tol. Penanganan COVID dan tol. Dua hal itu ya. Dua hal itu. Yang kita ini bagaimana informasi dan kemudian evaluasi yang ada di lapangan. Dan tanggal 26 hari Jumat, hari Sabtunya saya rapatkan lagi dengan OPD di Sumatera Barat. Jadi semenjak itu maka agenda pembahasan penjalan tol itu menjadi agenda prioritas kita ya, karena kita dari awal persetujuan sampai kami masuk itu kan berjalan lebih kurang 2 tahun ya, yang belum maksimal. Dan itu waktu itu kan dievaluasi, banyak yang bertanya ini jadi serius nak pemerintah provinsi kan begitu kan? Maka waktu itu kita jawab keseriusan itu dengan agenda rapat itu, dan bahkan setelah itu kami juga koordinasi dengan Bapak Menko Maritim Investasi Pak Luhut Besar Panjaitan. Kemudian kita koordinasi dengan Kementerian Bappenas dan kemudian juga Kementerian PUPR. Nah, dan kemudian juga kementerian yang lainnya, dan alhamdulillah Kementerian Bappenas dapat hadir ke sini. Nah, salah satunya memang kita diskusi kita adalah itu. Bicara kita ada itu, dan kemudian alhamdulillah waktu itu berapa hari setelah itu kita dapatkan informasi bahwasanya sudah dialokasikan anggaran untuk pembangunan terowongan yang ada yang kita lewati di tol Padang ke Pekanbaru itu. Dan alhamdulillah informasi terakhir yang menembus itu ya, yang menembus ada lebih kurang 10 km beberapa titik itu yang akan ditembus terowongan itu. Nah, alhamdulillah anggarannya sudah disediakan oleh kerjasama dengan pihak ketiga ya, dari JICA. Dan kita pesankan betul kepada tim yang dari pusat untuk bagaimana agenda-agenda mereka bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ketika
berkoordinasi dengan masyarakat di lapangan. Kami tekankan betul jangan sampai melupakan bupati, wali kota di daerah tersebut, karena memang yang tahu, yang paham dengan situasi lapangan tentu adalah teman-teman yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Karena memang sebelumnya itu ada informasinya penerimaan masyarakat kurang gitu kan, sehingga menjadi pembicaraan. Nah, salah satunya kita evaluasi karena tim itu turun ya tanpa koordinasi dengan kita di kabupaten kota, provinsi dan juga kecamatan. Nah, so kita semenjak tanggal 27 Februari itu maka kita udah sempurnakan dan lengkapi tentang tim percepatan membangun jalan tol itu. Jadi kita udah siapkan, dan kemudian juga di kabupaten kota juga sudah kita siapkan. Kita minta juga bupati wali kota juga menyiapkan tim, karena mau tidak mau kan untuk kaitan dengan pembebasan tanah dan kemudian juga tentang koordinasi masalah tanah semuanya kan itu bupati lebih tahu, lebih paham. Nah, sehingga itu kita koordinasi dengan bupati wali kota. Semuanya juga sudah mungkin semangat yang sama untuk lakukan itu. Nah, tinggal karena ini dari kementerian sebenarnya terus ke mereka tentang trase jalan mana, nah, itu yang belum kita terima. Sehingga kita harapkan ini ke depan ini bisa kita terima lebih jauh, sehingga memang kita udah bisa juga bantu untuk sosialisasi untuk mengkomunikasikannya ke lapangan, sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan mestinya. Itu yang kita harapkan. Jadi sahabat Batamu, ini penjelasan Buya yang terakhir ini saya pikir mempertegas, karena selama ini saya mendengar sinyalemen yang agak guyonan, Buya. Katanya Pak Otong, tol Padang Pekanbaru itu tidak jadi, yang jadi katanya tol Pekanbaru Padang. Itu semacam guyonan begitu. Jadi ini mempertegas bahwa Sumatera Barat punya komitmen dan nanti akan jalan dari sini bersamaan dengan dari sana juga jalan. Nanti kita akan bertemu insya Allah. Buya, agak nyambung dari itu. Dulu ketika ulang tahun Kota Padang, saya sempat hadir di ruangan DPRD-nya dan pidato Buya yang lumayan agak komprehensif, agak tebal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika ada konsep Palapa, pembangunan metropolitan baru lah gitu, yang Padang, dulu tentu dalam Padang, Lubuk Alung, Pariaman atau apa begitu ya singkatannya. Nah, sekarang setelah Buya kemudian berada di sini, kemudian setelah ngobrol diskusi dengan Pak Wakil Gubernur ketika menyusun visi misi, lalu sekarang dengan DPRD, kira-kira konsep itu akan dijadikan apa, Buya? Iya, jadi kan memang sinergi ya? Sinergi harus antara kabupaten kota. Justru memang konsep itu mesti menjadi bahagian ya dalam rangka untuk percepatan pembangunan di Sumatera Barat ini. Seperti yang juga sudah dituangkan oleh dalam RPJP provinsi, itu juga sudah ada pusat-pusat pertumbuhan yang dihadirkan dalam RPJP itu. Maksud itu Padang, kemudian Lubuk Alung dan Padang Pariaman itu memang salah satu titik pertumbuhan. Di sana ada kerjasama dan sinergi kabupaten kota. Dan kemudian juga untuk beberapa daerah yang lain, seperti sekarang ini kita juga ada Bukalipatar. Nah, itu juga Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, 50 kota Tanah-Datar. Nah, itu juga Padang Panjang juga itu satu ini juga sekarang ini kita juga mengembangkan dari segi pariwisatanya, kaitan dengan karena memang kita sudah dijadikan sebagai penghargaan tentang heritage internasional yaitu Swalunto itu. Dan itu Swalunto itu kan juga meliputi banyak kabupaten kota sampai ke Kota Padang. Itu Swalunto, kemudian Sijunjung, kemudian Kota Solo, Kabupaten Solo, kemudian Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang. Itu juga menjadi lokus dalam mensinergikan potensi-potensi dalam menggerakkan pembangunan di Sumatera Barat. Dan sinergi itu karena memang dalam dalam pembangunan kita Sumatera Barat ini tidak bisa hanya satu daerah, tapi kita juga harus sinergikan daerah-daerah lain. Mungkin ada kaitan dengan pariwisatanya, ataupun juga kaitan dengan
pengembangan industrinya dan lainnya. Kalau palapa itu konsep industri itu. Iya, salah satunya memang palapa, dan itu tetap menjadi bagian dari RPJMD kita. Betul. Tetap itu menjadi sinergi gotong royong itu menjadi bagian. Iya, Buya. Ada beberapa isu, diantaranya bukan isu ya, apa yang ditunggu sebenarnya di hari-hari ini. Tentu masyarakat dan tentu Buya juga menunggu munculnya nama Sekda gitu ya. Oh iya, betul. Itu dalam waktu cepat ya, Buya? Ya, hari Jumat kemarin kita dapat informasi tim di Kementerian Dalam Negeri. Kan itu dia selalu masuk eselon 1 ya. Eselon 1 kan memang presiden yang memutuskannya. Nah, kalau itu sudah menjadi pembicaraan. Tapi bagaimana hasilnya kita belum dapat informasi. Dan ya memang karena ini kaitan dengan pekerjaan kita di daerah, tapi keputusan di pusat tentu kita berharap karena kecepatan cepat, gitu kan? Cepat. Banyak hal sesungguhnya yang kita yang kita harapkan di pusat itu bisa ada percepatan. Di samping Sekda juga untuk izin pengisian eselon 2 di provinsi kan juga harus izin dari Kemendagri dan juga KSN sekarang ini. Nah, karena memang ini masih dalam 6 bulan setelah pelantikan saya sebagai gubernur, itu makanya mekanismenya harus kita patuhi seperti itu. Nah, melalui KSN, kemudian melalui Kemendagri ya ke depan. Nah, kalau seandainya 6 bulan ke depan nanti izinnya KSN aja lagi. Ya, sehingga memang itu akan bisa berjalan dengan lebih cepat lagi. Nah, yang berkaitan masalah izin di kementerian ini memang kita cepat karena memang sekarang ini kita penggantian eselon 4 saya itu harus izin dari Mendagri. Jadi bukan eselon 2 saja, eselon 4, eselon 3 dan kemudian eselon 2, 2A, 2B itu maka harus Mendagri. Nah, memang kita berharap kemarin juga kita komunikasi juga dengan Pak Dirjen, kemudian juga dengan Pak Mendagri, komunikasi juga ya, mohon untuk percepatan itu. Karena apa? Harus ada percepatan gitu ya. Karena percepatan itu adalah kelengkapan SDM dan juga kepastian. Karena sekarang ini kan juga kita ada berapa kepala OPD kita, kepala dinas kita yang masih PLT. Ada berapa? Dan maka itu harus segera. Biasanya kalau PLT kan tidak segesit dan tidak semaksimal. Yang definitif gitu ya. Walaupun alhamdulillah teman-teman yang sekarang di PLT juga cukup tetap mampu bekerja dengan baik. Baik. Tapi kan akan lebih ada kepastian ketika ini. Itu makanya kita harus melalui prosedur itu karena memang saya sebagai Gubernur Sumatera Barat tentu harus mencontohkan kepada Bupati, Wali Kota bagaimana ketaatan kepada peraturan, kepatuhan kepada perundang-undangan. Ya, ketika saya motong boleh, Bu ya? Iya. Motongnya kalau begitu lebih enak para bupati dengan wakil bupati dengan wali kota ya. Ketika mereka mau merubah komposisi perangkat daerahnya, cukup mereka sampai ke gubernur. Oh, tidak. Perlu gubernur, ada yang izin sampai gubernur saja dan kemudian ada yang sampai ke ASN dan juga Mendagri. Sampai ke ASN. Beberapa untuk eselon 1 tetap mereka harus ke KSN. Tapi kalau keputusannya mereka kabupaten kota memutuskannya, cuma izin proseduralnya saja. Kalau ada kepala daerah yang dalam baru 2 minggu dilantik kemudian merubah-rubah eselon 4 itu mungkin, Bu ya? Mungkin. Tapi melalui perizinan. Izin kepada gubernur, kemudian gubernur nanti meneruskan kepada KSN dan kepada Mendagri. Ya, jadi begitu. Dan selama ini Sumatera Barat semua menempuhnya ya? Ya, kita berharapkan begitu dan kepada teman-teman. Nah, kalau seandainya tidak seperti itu, maka nanti ada peraturan-peraturan yang dilanggar. Dan biasanya kalau seandainya ada yang tidak mengikuti itu, maka KSN akan melakukan teguran. Nah, kemudian teguran itu nanti ketika memproses yang lain akan agak susah juga. Tidak tembus. Karena kalau ketika ada pelanggaran, maka benahi dulu apa yang rekomendasi dari KSN, apa rekomendasi dari Mendagri. Itu harus seperti kemarin ada dari Dirjen Capil ya, ada satu daerah yang ini maka dikasih waktu 7 hari untuk mengembalikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu biasanya kan ini kaitan dengan catatan sipil. Catatan sipil itu harus harus konsultasi kepada gubernur dan kemudian juga harus izin dari
Mendagri. Nah, ketika itu terpenuhi maka nanti kita ditegur. Dan kemudian harus harus dipenuhi. Kalau seandainya tidak, itu bisa konsekuensi hukum juga. Konsekuensi hukum. Ketika nanti kaitannya masalah uang kan? Dia prosedur tidak benar dan kemudian menyalahi undang-undang, menyalahi peraturan di atas, maka ketika itu tetap dilakukan, maka biasanya uang itu akan dikembalikan lagi yang diterima oleh kepala OPD yang bersangkutan. Sanksinya begitu. Sahabat Batamu, poin penting pada sesi yang barusan ini adalah ketaatan kepada aturan, taat asas begitu. Itu bagi Buya, bagi Gubernur Sumatera Barat tentu harga mati, tidak ada pilihan lain. Dan karena resikonya serta konsekuensi, kepastian hukum tetapi juga yang pasti adalah kemanfaatan gitu Bu ya. Manfaat bagi pelayanan, tapi juga harus taat kepada asas. Terima kasih ini Bu ya atas